Halo semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih Anda perhatiin, ada satu fenomena sosial yang luar biasa banget setiap kali Ramadan tiba? Bersama saya, Willy Farhani, yuk kita bedah bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi di baliknya. Coba deh pikirin. Di bulan-bulan biasa, mungkin kalau mau donasi kita mikir-mikir dulu ya. Tapi begitu masuk Ramadan, wush, tiba-tiba aja semua orang jadi gampang banget buat berbagi. Nah pertanyaannya, kenapa ya? Apa ini cuma soal spiritual aja? Atau jangan-jangan ada sebuah kekuatan sosial raksasa yang lagi bekerja di baliknya? Yuk kita coba pecahkan misteri ini. Dan buktinya tuh ada di mana-mana ya kan? Gampang banget ditemuin. Kotak amal di masjid yang biasanya perlu waktu buat penuh, pas Ramadan cepet banget lubernya. Terus program donasi muncul di mana-mana. Belum lagi di jalanan banyak banget yang bagi-bagi takjil gratis. Skalanya itu loh, masis, serentak tiap tahun, dan hampir di semua tempat. Ini sih jelas bukan kebetulan. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan utamanya. Apa benar lonjakan kebaikan ini murni karena kesadaran spiritual masing-masing orang yang tiba-tiba naik barengan? Atau jangan-jangan ada semacam mesin sosial gede yang lagi jalan di belakang ini semua? Disinilah, kalau kita pakai kacamata sosiologi, jawabannya bisa jadi cukup mengejutkan. Oke, petunjuk pertama buat mecahin teka-teki ini adalah kita harus lihat Ramadan bukan cuma sebagai ibadah personal, tapi lebih dari itu, ini adalah sebuah ritual sosial kolektif. Betul banget. Coba deh lihat skalanya, konsistensinya. Ini nunjukin kalau Ramadan tuh bukan cuma urusan pribadi antara kita sama Tuhan. Kalau dari sudut pandang sosiologi, ini tuh sebuah ritual sosial yang masif, melibatkan seluruh komunitas, terjadi barengan, dan diulang tiap tahun. Nah, ini dia kuncinya. Dan buat ngebongkar kode rahasia ini, kita bakal pinjem kaca pembesarnya salah satu bapak sosiologi namanya Emil Durkheim. Dan konsep kunci yang dia tawarkan adalah solidaritas sosial. Jadi gini, menurut Durkheim, semua ritual yang kita lakuin bareng-bareng, puasa dari subuh sampai maghrib, tarawih bareng, buka puasa bareng, itu punya kekuatan sosial yang dahsyat banget. Ini bukan cuma rutinitas biasa loh. Ini tuh kayak lem super yang merekatkan kita semua di komunitas jadi jauh lebih solid. Nah, prosesnya tuh menarik banget, bisa kita lihat di sini. Pertama, jutaan orang puasa dan ibadah di waktu yang sama. Terus yang kedua, dari aktivitas serentak ini muncul perasaan kebersamaan yang kuat banget. Nah, langkah ketiga ini yang paling penting. Perasaan inilah yang akhirnya nyalain mesin, dorongan buat saling bantu dan berbagi. Jadi, solidaritas sosial itu apa sih sebenarnya? Ya ini dia, perasaan satu, perasaan saling dukung yang muncul karena kita punya keyakinan, nilai, dan ritual yang sama. Gampangnya gini deh, ini tuh lem sosial yang bikin kita ngerasa saling nyambung dan jadi satu kesatuan. Nah, dari perasaan terhubung ini, lahirlah yang Durkheim sebut kesadaran kolektif. Apa itu? Simpelnya, ini perasaan bahwa kita tuh bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Nah, di momen inilah, kata kita jadi jauh lebih kuat, jauh lebih penting daripada kata saya. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang kita bahas pemicu utamanya dari sisi psikologis. Empati kolektif. Gimana sih pengalaman bareng-bareng ini bisa langsung ngeklik tombol kedermawanan kita? Ini masuk akal banget kan? Coba bayangin, kita semua di waktu yang sama ngerasain lapar dan haus. Pengalaman fisik ini tuh jadi semacam jembatan emosi. Kita jadi lebih gampang buat ngerti dan bener-bener ngerasain gimana susahnya mereka yang mungkin kekurangan setiap hari. Jadinya bukan cuma simpati, oh kasihan ya, tapi beneran empati karena kita juga ngerasain. Dan ini dia poin kuncinya. Waktu satu perasaan, misalnya empati karena lapar tadi, dirasain oleh semua orang di waktu yang sama, perasaan itu udah bukan jadi urusan pribadi lagi, dia berubah jadi sebuah nilai sosial, sesuatu yang kuat dan dianggap penting oleh semua orang di komunitas. Oke, sekarang kita bahas pemain lainnya dalam fenomena ini. Kekuatan dahsyat dari norma sosial. Maksudnya, sebuah kondisi di mana memberi itu bukan lagi sekedar pilihan, tapi udah jadi semacam ekspektasi bersama. Nah, perbandingannya kelihatan jelas banget di sini. Coba lihat, di bulan-bulan lain ngasih sesuatu itu ya perbuatan baik, sifatnya pilihan. Tapi pas Ramadan, atmosfernya beda banget. Berbagi jadi norma. Bahkan kita bisa ngerasa malu atau nggak enakan kalau nggak ikutan berbagi, ya dan? Kebaikan itu bukan cuma dihargai, tapi dirayakan bareng-bareng. Dan teori ini kelihatan banget kok prakteknya di Indonesia. Ada bagi-bagi takjil gratis di mana-mana.
gerakan sedekah Ramadan yang gede-gedean, program zakat yang terorganisir, sampai inisiatif warga buat bagi-bagi makanan sahur dan buka puasa. Semua ini bukti nyata dari solidaritas sosial yang lagi bekerja. Jadi, intinya apa? Intinya adalah Ramadan itu menciptakan semacam energi sosial yang kuat banget, yang nyambungin kita semua dengan cara yang unik dan mendalam. Nah, kita sampai di akhir nih. Jadi kesimpulannya apa? Dan pertanyaan yang lebih gedenya, bisa nggak sih sememat kayak gini kita jaga terus sepanjang tahun? Oke, jadi misteri di awal tadi terjawab sudah. Kenapa orang jadi jauh lebih dermawan pas Ramadan? Jawabannya, ini bukan cuma soal keimanan pribadi, tapi lebih karena adanya kekuatan solidaritas sosial yang bikin kita semua jadi ngerasa lebih nyambung, lebih empatik, dan lebih peduli satu sama lain. Dan pembahasan sosiologis ini akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungkan. Kebaikan dan solidaritas yang udah kita bangun sebulan penuh ini, kira-kira bisa nggak ya kita jaga apinya biar tetap nyala di 11 bulan ke depan? Nah, jawabannya ada di kita semua. Terima kasih sudah menyimak.